kita ada di Punden Lambang Kuning guys ya. Nah ini terus ada di pedesaan Desa Lambang Kuning Madiun, dan di sini banyak situs-situs berbakala, dan di sini ada intinya seorang ibu ya, seorang indigo ya. Kenapa kok kita kesini, ada petunjuk suruh kesini ya. Nanti ibu ini bisa menceritakan kenapa kita bisa kesini. Bersama saya BSN Official pada Sejarah Nusantara. Ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan ibu ya, saya ada mendapat petunjuk untuk datang ke sini. Oke, sebelum kita ke ngobrol dengan seorang ibu, kita lihat di depan dulu ya guys, bagaimana situasi yang ada di sini. Nah ini posisinya, ini kita ada di pendopo guys ya. Nah ini ada di pendopo, dan di depan ini ada pohon yang cukup besar ya. Ya oke, kita akan di depan guys ya. Nah, di depan ini seperti ini guys ya. Seperti ini posisinya. Ini ada di Punden. Ya, sebab. Dan di sini juga ada pohon yang cukup besar guys. Ya. Ini saya ini ya. Nah, ini ada pohon cukup besar sekali, dan ini ada intinya pintu gerbang yang mau ke Punden ya, karena Punden ini sangat diruri ya, namanya Punden Lambang Kuning ini guys ya, Punden Lambang Kuning ya. Dan ini guys ya, tunjukkan ini ya, ini. Oke, kita akan masuk ya. Dan ini di sebelah sini ada pohon yang cukup besar ini guys ya. Ini pohonnya ya, besar. Di sini juga ada intinya tempat untuk istirahat ya. Nah, dan ini ada gerbang mau masuk ke situsnya guys ya. Nah, ini guys ya. Nah, ini. Nah, ya. Nah, seperti ini guys ya. Seperti ini. Dan sini ada situs peninggalan Majapahit guys ya. Dan juga di sini ada makam leluhur ya guys ya, bernama Nyai Lambang Kuning. Ya. Dan inilah makamnya, ada di depan saya guys ya. Nah ini guys ya. Nah ini makam beliau Nyai Lambang Kuning. Dan di samping ini ada pohon yang cukup besar guys ya. Rahayu, rahayu, rahayu buat leluhur yang ada di sini ya. Dan di sini ada pohon yang cukup besar pohonnya. Ya ini guys ya. Ini guys ya. Pohonnya cukup besar sekali. Ini ada tulisannya guys ya. Itu seperti ini ya.
Ini udah umurnya ratusan tahun guys. Dan ini juga guys. Ini guys ya, ini ada pendoponya. Dan ini ada seorang ibu ya guys ya, dia mau cerita. Guys ya, dan dia mau, kenapa kita kesini, karena dapat petunjuk dari ibu saya ya guys ya, dan beliau akan bercerita. Ini guys ya, ini adalah ibu saya seorang punya kelebihan indigo ya. Kenapa kita kesini ya, itu dapat petunjuk ya, petunjuk istilahnya dari wangsit lah ya. Mungkin dengan ibu si Astuti tadi ya, kenapa kok bisa di sini tuh, mungkin bisa diceritakan ada petunjuk apa, awalnya bagaimana, mau diceritakan. Ya, maaf sebelumnya saya datang ke sini. Kak Banter. Maaf ya, saya datang ke sini. Ada kalau saya minta maaf sebesarnya. Saya akan menjelaskan. Saya dapat pasti tadi maghrib itu datang itu ibu Ratu Ratu Bidadari, yaitu Ratu Dewi Saji. Dewi Saji itu istrinya Dewa Indra, itu ibunya Paduka Sayang Rocaya Nirwana. Itu saya pas maghrib tadi saya ada petunjuk, saya ada tanda dari saya itu seperti energi langsung ke pipi kiri saya itu langsung naik ke atas, ke bumbunan saya itu seperti rasanya seperti ditarik dikop ke atas ke langit itu. Terus itu ada datang ibu Ratu Bidadari itu memberi petunjuk, terus menyampaikan kepada Paduka. Soalnya ibu Ratu Bidadari itu sudah memberi petunjuk, itu sudah datang ke sini tempatnya Nyai Lambang Kuning. Nyai Putri Lambang Kuning sudah datang ke sini malam ini, sudah datang sini Pada hari Jumat Kliwon. pada malam Jumat Kliwon. Itu malam Jumat Kliwon itu itunya orang Jawa. Jumat itu 6, Kliwon itu 8, jadi jumlahnya 14. Jadi itu aja, jadi tibanya Tibu Ratu. Itu Tibu Ratu. Itu makanya ada sadang kini langsung sama Paduka Sayang Rocaya Nirwana untuk menghadap kepada Ibu Nyai Lambang Kuning itu. Itu sudah perintahnya itu sama Ratu Bidadari itu sudah datang ke sini dengan cara membawa itu bunga seteman itu semangat terus datang ke sini ini akan menghadap kepada Nyai Lambang Kuning. Ya, itulah guys ya, tadi sedikit ada cerita dari Ibu si Astuti menceritakan kenapa kita kesini itu ada perintahnya, ada petunjuk wangsit dari seorang Ratu Bidadari itu turun memberikan wangsit untuk datang ke sini ya. Kenapa yang sini yang kita yang nggak tahu, nanti kita bisa apa yang nanti dapat wangsit yang ada di sini. Jadi ceritanya itu seperti itu guys ya. Mungkin kita bisa
melihat sebentar guys ya, ini ada saya tunjukkan ada situs ya, ada situs dari peninggalan Majapahit yang ada di sini. Mungkin kita bisa sedikit nanti bisa melihat ya guys ya, ada di sana nanti ya. Guys ya, ini mau cari ya, mau cari sandal saya guys ya. Nah, ini sandalnya. Oke guys ya, sebelum kita salam rahayu, 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 rahayu. Guys ya, di sini ada, di depan saya ada pohon yang cukup besar ya. Ya. Di sini dihuni dari berbagai ya penjaga ya, dari berbagai makhluk ya. Tapi posisinya positif guys ya. Nah ini guys ya, ini ada situs ya, ya. Situs purbakala ya. Ini sudah ada angin guys ya. Sudah angin rayu, rayu, rayu. Ini saya dari Sang Hyang Doca Nirwana datang kemari untuk ada petunjuk ya, dari luhur untuk ketemu dengan Nyai Lambang Kuning. Yes, ya. Nah, ini sudah anginnya, daunnya sudah bergerak ya guys ya. Ini sudah semilir anginnya ya guys ya. Dan ini ada peninggalan dari kerajaan Majapahit guys ya. Ini guys ya, namanya Batu Linggayoni. Dan ini yang menjaga dari seekor macan putih guys ya. Menurut dari spiritualnya seperti itu guys ya, yang saya rasakan seperti itu ya. Dan dari seorang orang tua ya guys ya, sepuh menjaga ini guys ya, Batu Linggayoni ya. Dan seperti ini. Dan ini ada pohon yang cukup besar guys ya. Pohonnya cukup besar sekali. Dan ini ada peninggalan juga ya, batu ya. Ini. Dan ini juga batunya ya, batu lumpang. Batu lumpang. Oke. Dan ini ada pohon yang cukup besar. Besar sekali. Ini umurnya ratusan tahun. Rahayu, rahayu, rahayu buat leluhurku yang ada di sini. Salam rahayu. Dan ini ada seperti pura ya guys ya. Dan itu ada pendopo. Pendoponya. Ada pendopo, ada pipa ya guys ya. Ini seperti ini. Dan inilah makamnya beliau. Ini makamnya Nyai Lambang Kuning ya guys ya. Kurang lebih di abad, saya merasakan energi
abadnya kurang lebih antara abad ke-10-an guys ya. Beliau di era Mataram kuno, Kahuripan. Ini ada pohonnya cukup besar, sangat besar sekali. Mungkin umurnya sekitar 100 tahun ya. Ini seperti ini guys ya makamnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys ya. Beliau yang dalam makamnya. Nyai Lambang Kuning. Ada makamnya ditumbuhi pohon yang cukup tua ya guys ya. Ini sudah anginnya ya, anginnya sudah datang guys ya. Sudah disambut oleh leluhur ya, Nyai Lambang Kuning. Waduh, sangat kotor sekali ya guys, enggak di rumah ya guys ya. Mungkin nanti saya bersihkan guys ya, saya bersihkan, saya sapu. Nah, ini guys ya, sudah tahu kan, ini adalah makam beliau. Seperti tadi. Oke. Ini sudah anginnya datang semilir-semilir guys. Ini kita mau keluar. Rahayu, rahayu, rahayu ya. Tadi di pintu ini dijaga dari 2 ya guys ya. Orangnya tinggi besar 2. Seperti ini. Orangnya tinggi besar 2. Cukupkan dulu guys ya. Sangat terima kasih banyak telah mengikuti channel saya BSN Official Bedah Sejarah Nusantara. Dan mungkin saya ceritakan beliau dari Nyai Lambang Kuning ya. Dia berpakaian Jawa dan bisa pakainya istilahnya jarik ya guys ya, jarik parang ya, coklat. Rambutnya panjang dan seperti kayak wayang gitu guys ya. Di telinganya itu ada emas di sini. Dan juga pakai gelang tangan kanan dan kiri, yaitu di sanalah makamnya ya. Itu ya. Dan mungkin rambutnya sampai sebahu lebih ya guys ya. Dan dia pakai mahkota, tapi mahkotanya nggak panjang ya. Nggak panjang. Cuma sedengan ya. Itu ya beliau tadi ada anginnya cukup. Dah menyambut ya. Oke, itu yang mungkin saya sampaikan. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, 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 salam Nusantara.